In this game of life, we're the players who never quit. With every failure and setback, we just gotta persist. We're the creators, the innovators, ready to ignite. Our energy's electric. We won't go down without a fight. In this game of life, we're the players who never quit. With every failure and setback, we just gotta persist. We're the creators, the innovators, ready to ignite. Our energy's electric. We won't go down without a fight. Tepuk tangan buat Edi Bohai. Juara satu sudah siap. Pak Haji, izin ya, tidak boleh rasa hormat nih Pak. Kok ini akhirnya apaan malah? Enggak, saya mengenalkan seni. Karena organisasi HDS ini bergerak di bidang seni, sosial, budaya, masyarakatan, pemerintah. Setuju? Nah, Edi, luar biasa buat Edi. Makan seninya terus Edi. Tadi coba dikenali sekali lagi. Takut. Coba Edi. Takut. Waduh. Aduh, saya takut. Saya juga takut Pak sama Pak. Ya. Sampai takut loh makanannya bisa. Pak, ini boleh di sini. Saya jujur Pak, saya ini nggak takut istri, cuma istri saya lebih galak dari saya. Boleh kita coba ya Pak. Haji di sini ya, tidak ada unsur striptease. Ini teman-teman musuh ini seni. Banten ini terkenal dengan seni, debus, budaya, politik, seni, macam-macam sosial pemerintah. Setuju Bapak Ibu ya? Ya, coba. Ana Janet dan Jamila. Tadi kepanjangan Jamila Pak? Janda milik Anda semua. Astagfirullahaladzim. Istighfar Bapak. Bapak istighfar, jangan dicium terus. Ya Allah, lagi Jajang. Ini saya perhatikan Bapak ini jenggotnya udah putih. Tiba-tiba video dicium terus. Wah, istighfar Pak. Ingat umur. Ingat umur Pak. Boleh? Bisa bernyanyi, bisa berjoget. Iya Pak. Berarti request dari Jajang berjoget dulu, baru bernyanyi Pak. Saya mau tahu jogetnya dulu. Coba. Takut. Ayo Jamila, saya dikit aja deh Pak. Dikit aja ya Pak. Begitu aja deh. Lanjutkan sama anak aja. Ayo Jamila. Istighfar Pak Jajang. Di-zoom lagi Pak, di-zoom lagi Pak. Di-zoom lagi Pak, saya takut di-zoom Pak. Silakan anak aja deh yang berjoget. Saya takut. Aku pengen lagunya yang berlatar internet. Iya boleh itu aja kita. Oh. Suruh ambil lagi 20. Johnny. Tenang. Tuh. Tenang. Nurul. Tuh. Saya tahu. Udah. Lucy, dapur, ambil aqua sama jeruk.
Aqua jeruk keluarin. Haus bagikan air. Satgas, ambil air bagikan. Satgas. Ya, kalau ada gerobak apa masukkan. Kita mau sampai Ustadz Sam hadir, kita tetap stay. Setuju? Setuju. Pak, boleh nggak? Ini jangan Bapak bilang ini Pak Adi ini kurang ajar juga ya orangnya. Sebelum Bapak melakukan sosialisasi, izinkan, tidak ada maksud memerintah. Bapak nyanyi dulu. Setuju nggak? Setuju nggak? Polisi itu untuk rakyat. Binmas itu polisi rakyat. Boleh nggak? Kita minta Pak Binmas untuk nyanyi dulu. Pak, masuk Pak, kita tradisi. Boleh ya Pak, tapi maafin saya Pak, Bu, izin Bu, saya nggak ada masih kurang ajar Bu, nggak ada. Ini tadi ibu-ibu yang bisik-bisik Pak, itu polisinya ganteng-ganteng, ibunya cantik. Kenapa dia nggak nyanyi? Oh iya, saya tampung aspirasinya. Boleh ya Pak? Boleh. Bapak, Ripai, Pak Haji Jajang mau nyanyi. Nadanya jangan tinggi-tinggi. Gue keseh aja rendah. Gue keseh. Lagu apa Pak? Lagu Ikan Dalam Kolam. Boleh Pak? Pak, izin Pak. Nah.
ya. Jam 4 jam 20 pulang. Jadi tadi Pak Dir Intel mau udahlah acara penyuluhannya jam 4 aja sekalian dari Polda dan Ustaz Sam yang SCTP. Ya. Siap. Jangan dulu pulang. Bekasi ya, tahan ya. Satu, dua. Programnya namanya Islam itu ini. Islam itu ini. Nanti juga apabila ada penyuluhan dari Bapak Haji Jajan. Bapak Haji Jajan sebagai Binmas ya, juga masyarakat Polda Metro Jaya. Dari AKBP Haji Jajan Basri. Luar biasa nih, BPPKB HDS, Kelurahan Tengah, Karang Taruna. Bapak Ibu bisa maju lagi, bisa masuk lagi apa Jabrik? Bisa masuk lagi? Yuk kita masuk lagi. Silakan Bapak Ibu. Rima, yuk kita masuk lagi yuk. Kita masuk lagi yuk. Yuk kita masuk lagi yuk. Yuk kita masuk lagi, kita lesehan di sini. Yuk. Ayo. Yuk Bapak Ibu. Ayo. Masuk lagi yuk. Ayo, Silakan Bapak-bapak untuk masuk lagi ke sebelah sini ya, Bapak Ibu yang di luar. Yuk. Kita kumpul lagi. Ya Pak Adi ya, kumpul di dalam lagi ya. Yuk. Di luar panas, di sini udah adem ya Pak ya. Ya, udah mulai adem. Seadem hati saya. Seadem Hati saya. hati Pak Adi. Alhamdulillah. Ya. Teh Haji Encum udah makan? Udah. Kalau ini di belakang Bu, banyak nasi pok lewat kanan. Ayo Pak, Bapak maju lagi Pak, sini Pak. Ayo Pak. Bapak, saya mau kasih sedikit pengumuman. Yang di luar Satgas, yuk. Sekarang jam berapa? Oh jam 2 lewat. Abah Jabrik suka korupsi waktu, bukan kurang lewat Pak. Ya. Ayo. Ayo Pak, yang di depan sini Jaki, yang di depan, yang di luar ke dalamin, jangan manggut-manggut Jaki. Untuk jajaran Kota Bekasi tolong masuk ke dalam semua Kota Bekasi. Yang merasa Kota Bekasi. Polusi di belakang masih ada nasi box. Nasi box yang ada berapa ratus lagi? Ada 200 nasi box. Kalau yang mau makan, ayo Pak. Yang lain naik ke atas. Duduk Pak, kan di situ masih panas kan? Bangkunya diisi, bangku diisi, pojok diisi semuanya. Masuk ke dalam. Ada mic? Jawab salam, insya Allah. Kalau jawab salam, apa yang jadi permasalahan, mau itu urusan rumah tangga, pacar, urusan hutang piutang, insya Allah Allah mudahkan, lunaskan. Ya, masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambutan 10 menit aja, kalau lebih ditegur ya. Selebihnya kita nyanyi. Karena saya tahu Bapak Ibu kalau dengar sambutan, tausiah ngantuk. Tapi kalau dengar dangdutan 1 jam kurang. Benar nggak? Benar nggak? Benar ya? Benar. Pak, yang di depan itu masuk Pak. Bapak, ayo masuk. Yang di luar, ayo masuk. Masuk. Satgas, Bang Budi, ayo masuk. Naik ke atas sih Pak. Satgas, tertib ayo. Biar saya infokan juga, kita masih ada waktu 1,5 jam 90 menit sampai Pak Ustadz Maulana Ustadz siapa Pak Zilda? Ustadz Sam hadir. Aduh, nggak tahu saya Pak Haji Dodo makan dulu. Nah ini teman-teman banyak juga media dari RCTI, SCTP, teman-teman Rakyat Merdeka Online, banyak ini. Kita harus tertib, banyak teman-teman media. Ayo Bang Budi, Aldi masukkan. Kenapa Pak Haji? Pak Haji Jajan, saya laporkan, saya kalau sambutan agak ulur waktu, karena saya tahu tipikal teman-teman saudara-saudara saya ini, BPPKB HDS. Kalau dengar sambutan itu 20 menit, Pak Ustadz Basir udah gatal ya. Pantatnya udah, apalagi diajak ngaji.
panas, ormas itu, ya kan? Tapi kalau diajak joget, saya perhatikan keluar aslinya. 2 jam kuat ya. Beliau ketua DPC Selatan, latar belakangnya Ustadz, tapi kerjanya joget aja. Tapi manusiawi bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar menambah semangat kita, kalau saya bilang BPPKW HDS jawabnya sukses, sukses, sukses. Setuju? Saya perhatikan ya wajahnya, angkat tangannya. Yang enggak saya ulang-ulang terus sampai beres. Ya kan? Apa jawabnya? Nah, gitu. Yang paling keras saya kasih, mana Bu Melinda? Ada? Panggil Azhar. Azhar, panggil Azhar. Azhar, security, si Azhar. Suruh ambil duit cash 10 juta. Ibu-ibu mata duitan, dengar duit, materialistis. Padahal duit saya mau bayar catering. Panggil Azhar. Panggil, Pak masuk Pak, terus masuk Pak. Yang di luar, Ibu, ini karena masih panas, Ibu naik ke atas. Ayo. Nah, Ibu nih yang alisnya kayak itu. Ibu naik. Ajar, Joni, ngambil duit yang 10 juta, 20 juta. Raju, si Ajar suruh ambil duit 20 juta, yang 10 juta. 20. Tepuk tangan kepedean orang duitnya. Ya, sukses. Ayo. Apa sih? Itu saya ambil uang. Ya. Nah, Bapak masih panas Pak di situ Pak. Masih panas ya Pak? Masih panas? Ripai, ini musik yang kemana? Oh ya, Pak Adi sewaktu-waktu lagi sambutan, lagi ngaji, tahu-tahu nyanyi. Saya tahu persis lagunya Pak Haji Jajang. Bila ada ikan. Ya, tenang. Kita nggak usah tegang-tegang Bapak Ibu. Saya kalau dalam hidup yang harus dihindari 2. 1 urusan rumah sakit, 2 urusan hukum. Saya dekat Pak Haji Jajang deg-degan karena beliau punya pangkat tinggi-tinggi. Kalau di kampung saya ada 2 pangkat, orang Pandeglang bilang jenderal. Jadi tidak bisa bedakan antara kembang tanjung dengan bintang. Makanya saya sengaja bercanda-bercanda biar suasana kita mencair ya Bapak Ibu ya. Ya, beliau juga selain polisi, beliau juga ustadz. Selain polisi, selain ustadz, beliau juga orang seni. Kalau suruh bernyanyi untuk Bapak Ibu, beliau juga siap. Setuju nggak? Kalau beliau nanti kita minta untuk bernyanyi, setuju nggak? Karena yang namanya penyuluhan, pembinaan, banyak ragamnya caranya. Melalui musik, berjudi, haram. Nah, betul nggak? Nanti kita dengarkan semua. Siap ya? Aduh, lama sekali Ustaz. Kenapa? Iya. Nah, ini Pak, jam 4 sampai setengah 5, saya mohon keikhlasannya itu ada Ustadz Sam. Ustadz Sam yang duet sama Ustadz Maulana mau ke sini. Ustadz yang SCTP ya? Trans 7? Trans TV. Beliau sudah konfirmasi jam 4 paling telat setengah 5. Sama-sama kita dengarkan. Maksud saya biar acaranya nyambung gitu. Ya, setuju? Jadi hiburannya kita dapat, dunia dapat, akhirat juga dapat ya. Setuju ya? Tepuk tangan buat semua. Mana Ripai? Ada ya? Wabarakatuh. BPPKB HDS. Tangannya di atas. Kan Pak Adi tadi lagi ngambil uang 20 juta. Ya Pak? Ini coba lagi. Gitu. Siapa namanya Bang? Dari mana? Bekasi. Kirim nomor rekening sama security nanti. Aman. Nomor rekening. Oh, coba. Ini harus dipanasin aja nih.
Bapak Ibu ini dari wajahnya kelihatan sama saya kayak orang banyak masalah gitu. Ya kan? Walaupun wajahnya lihat saya tapi pikirannya mikirin angsuran motor. Hari ini lupakan dulu pokoknya. Hari ini kita berkumpul untuk hal baik, baik di dunia ataupun di akhirat ya. Ya saya ulangi. Kalau saya bilang BPPKB ADS, jawabnya sukses, sukses, sukses ADS. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Udah siap nih, kalau jadi komcat nih, komando cadangan, kirim negara butuh ya. Jadi perlu informasikan Bapak Ibu, telah hadir sebuah organisasi namanya BPPKB ADS. Mudah-mudahan organisasi ini insya Allah membawa kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Izin Pak Haji Jajang, Pak Kasubdit, perlu saya laporkan sesuai arahan bahwa Polda Metro Jaya sedang melaksanakan roadshow pembinaan dan penyuluhan terhadap ormas-ormas. Alhamdulillah BPKB Banten ADS salah satu yang dikunjungi oleh Polda Metro Jaya. Ini suatu penghormatan buat kita. Artinya keberadaan kita diakui oleh negara. Dan kami berkomitmen siap bersinergi dengan TNI Polri dalam ini pemerintah. Siap? 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 Kami haramkan organisasi kami yang melakukan tindakan anarkis, premanisme, ataupun arogan. Kami hadir insya Allah akan memberi kemanfaatan, kebaikan, baik untuk lingkungan, keluarga kita, agama, bangsa, dan negara. Setuju? 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 Gak usah tegang-tegang. Tegang-tegang itu adanya di malam Jumat. Setuju? Setuju. Perlu saya laporkan yang kedua kalinya bahwa agenda hari ini adalah tadi pagi ada acara pengajian jam 9 sampai jam 10, dilanjut dengan santunan anak yatim piatu tadi Pak, 250 orang, biar kita dapat keberkahannya. Jadi saya doakan juga jajaran Polda Metro Jaya yang hadir di sini Pak, gak sia-sia Pak, karena ini acara kebaikan. Insya Allah saya doakan bapak-bapak yang bertugas selamat di dunia wal akhirat. Nah, kita doakan juga Pak Haji Jajang, ininya Pak, di pundaknya pokoknya bapak-bapak yang hadir di sini biar di pundaknya itu nambah Pak angkatnya. Setuju? Setuju ya Pak. Cuman jangan lupa kalau udah jadi pejabat kita juga dirangkul ya Pak ya. Dirangkul secara pikiran, tenaga, kebijakan ataupun waktu. Syukur-syukur kalau ada rezeki ya dikirim-kirim juga kan gitu. Setuju ya Pak? Ini nggak apa-apa Pak, yang ngomong masyarakat Pak. Lanjut Pak. Tadi ada potong tumpang. Setelah potong tumpang tadi karena artisnya sebetulnya Bapak Pak, acara intinya adalah kegiatan pembinaan dan penyuluhan. Namun demikian perlu saya informasikan bahwa jam 4 atau telatnya jam 4.30 setelah acara penyuluhan dan pembinaan akan ada acara penutup, yaitu doa bersama Ustadz Sam, temannya Ustadz Maulana yang di Trans TV Islam Itu Indah. Berarti sama-sama kita sampai Ustadz itu datang, sama-sama kita demi untuk kebaikan kita tetap stay untuk insya Allah yang hadir nanti mendengarkan keberkahan beliau kelak di saat kita nggak ada umur, insya Allah kita meninggal dalam husnul khotimah masuk surga jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju ya Bu? Setuju. Nah, nggak panjang lebar, boleh nggak Pak? Tidak mau rasa hormat gitu Pak, biar nggak terlalu tegang Pak acaranya. Karena saya yakin nih, kalau dengar Bapak nanti sambutan tetap antusias. Karena ke satu Bapak ganteng, nah, kedua visioner. Tapi kalau boleh saya bicara Pak, ganteng itu tidak sekedar dari wajah, tapi isi dompet juga. Jangan marah Pak. Ya Bu, izin Bu. Saya kan ada lagunya itu, Ana Janet. Apakah aku melanggar hukum bila mencintai suami orang? Gitu Pak. Gak apa-apa Pak, ini gak ada pelecehan Pak. Ini dari kita untuk kita, setuju?
Polisi itu jargonnya pengayom, pelindung, pelayan masyarakat ya Bu, penegak hukum. Insya Allah BIMAS, bimbingan masyarakat. Saya harap Bapak hadir dengan senyuman, kebaikan. Karena kita ini Pak, ormas kalau udah dengar polisi pada takut Pak. Jujur aja kesannya. Benar nggak teman-teman? Tapi di BIMAS ini Insya Allah bersahaja Bu. Senyum, salam, sapa. Coba Ibu tatap Bapak-bapak. Wajah-wajah yang di depan dari Polda Metro Jaya. Orang-orang soleh? Iya. Polisi soleh? Iya. Soleh. Asalkan kasih gocap Pak. Soleh. Bu, gimana kalau acara penyuluhannya? Izin Pak Haji saja kalau berkenan, tidak ada maksud mengatur, menggurui atau menasihati. Kita mulai jam 3 tepat. Jam 3. Nah, ini ada waktu 25 menit. Kalau boleh Bapak tidak boleh rasa hormat, saya ini tidak ada maksud perintah Pak, demi Allah. Bapak kan saya sering ikut acara Polda. Dengan cermat, dengan hikmat, dengan serius, insya Allah kalau Bapak Ibu mengikutinya dengan ikhlas, insya Allah dapat pahala baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kok. Giliran nyanyi mau semua. Apa nyanyi dulu? Enggak ya? Jadi habis soalnya. Kata ulama, salam itu ada 3. Yang pertama, salam yang wajib dijawab. Yang kedua, salam yang tidak perlu dijawab. Yang ketiga, kalau ada yang menjawab, tangguh. Apa bisa kalau ada yang jawab tangguh? Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, kalau ada yang jawab gimana? Lari semua, tangguh. Salam yang tidak perlu dijawab, tanya yang mana itu? Oh, itu sholat. Ya, perlu lupa. Kalau kita sholat, assalamualaikum, ada jawab? Nggak ada kewajiban. Nah, yang satu ini baru wajib juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjut. Yang saya hormati Pak Adi selaku Ketua Umum BPPKB Banten HDS. Tepuk tangan beliau luar biasa. Yang saya hormati Kang Sekjen BPPKB Banten HDS. Tepuk tangan beliau. Jadi waktu kedua, Kang Iwan. Ya, yang saya hormati Kang Iwan di belakang, Wakil Ketua Umum. Tepuk tangan beliau. Yang saya hormati tadi perwakilan dari Kejari ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk beliau bisa hadir. Kebetulan dari Kesbangpol DKI masih dalam perjalanan. Tadi sudah WA ke saya, katanya ada Kabit Ketahanan Ekonomi yang diutus oleh Kepala Badan untuk hadir di sini. Yang saya hormati juga perwakilan teman-teman dari Polsek, ada Kanit Bimas, ya, terus apa lagi? Wakapolsek dan Kapol Subsektor. Tapi Bapak Ibu mungkin tahunya Kapol. Tujuan ke sini kami tadinya sebenarnya nggak usah banyak-banyak, kata Pak Abi saya bilang. Kita cuman ya perwakilan 50 orang saja, cukup ketua-ketua DPC. Ternyata begitu dikasih tahu kepada Bapak Ibu antusias pengen hadir semua. Maka ini luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Apa?
Ya, Tadi baru saja saya dapat informasi Ustadz Maulana, Ustadz Sam ya, Damai Itu Indah, masuk ke sini menurut Google Map Pak, jam 16.49. Jadi Bapak punya waktu bicara, pokoknya sebelum 50 menit jangan berhenti Pak, sampai Ustadz masuk. Izin Pak. waduh, jadi bemper dah. Gak apa-apa ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, ya maksud tujuannya tadinya pertama kami akan melaksanakan roadshow ke ormas-ormas. Salah satunya adalah BPPKB Banten. Kebetulan ini adalah ormas baru wajah lama. Gitu ya. Ormas baru wajah. Kita LBK, kita lama bertemu kembali. CLBK ya. Kita lama bertemu Cinta lama belum kelar. Itu kata orang Betawi. Kemudian yang kedua, ini kegiatan rutin sebenarnya kami lakukan, tapi karena dalam rangka hari ulang tahun Polri yang ke-80, kami roadshow ke hampir semua ormas. Yang kebetulan kelilingnya hanya yang roadshow hanya kami saja. Ya, mudah-mudahan, dan ini maksud tujuannya tidak lain adalah satu, mungkin Bapak Ibu ada yang lupa kapan ulang tahun Polri, menjadi tahu nanti tanggal 1 Juli yang akan datang. Kebetulan upacara hari ulang tahun Polri tanggal 1 Juli akan dilaksanakan di Satpam Brimob Cikeas. Jadi kami mohon doanya Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah ulang tahun yang ke-80. Kalau dari sisi usia itu ya sudah sangat tua lah. Betul ya? Sudah sangat lansia. Mudah-mudahan di usia itu makin membawa harapan dari Bapak Ibu semua. Dan mengajar, bukan berarti juga mentang-mentang pembinaan seolah-olah kami akan bina Bapak Ibu semua, seolah kami paling hebat sendiri. Tidak. Dalam hal ini paling tidak kita sharing saja. Kalau dalam menyatukan kebersamaan kita, saya kira tadi juga nggak usah banyak bicara, ya kan? Dengan hadirnya kami berseragam, walaupun ada mungkin anggota Polri yang tidak berseragam, seperti teman tadi dari Intel, ada kehadiran polisi di lingkungan kita, maka itulah sebagai bentuk kebersamaan kita semua. Setuju ya? Tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya menyampaikan kata orang, fondasi bangsa kita. Yang kita kenal fondasi bangsa kita apa sih? Pertama, UUD 45. Betul ya? Yang kedua, Pancasila. Kalau saya sering menyampaikan cukup dua itu saja. Kalau toh kemudian ada pengembangan dengan 4 pilar kebangsaan, saya kira itu pengembangan yang dilakukan oleh almarhum Pak Taufik Kemas. Tetapi yang pokok dari dulu dan sampai kapanpun sebenarnya bangsa kita cuma dua. Kita tidak boleh lepas dari UUD 45 dan Pancasila. Setuju? Dalam hal UUD 45 adalah sebagai basic law atau dasar hukum bangsa kita. Maka kemudian bangsa kita menjadi negara hukum. Atas dasar itulah bangsa kita atau negara kita menjadi negara hukum. Hanya saja kalau mau mengkritisi sedikit, bolehlah kita mengkritisi ya. Kita sebagai negara hukum, tetapi kita sendiri mayoritas tidak paham akan hukum. Betul kan? Jadi, dan hukum yang mana yang sama sekali kita tidak pernah tahu. Yang ada sekarang barangkali yang memahami hukum adalah mereka-mereka yang berkuliah di fakultas hukum. Betul kan? Betul. Sampai-sampai barangkali ketika misalnya ada peraturan-peraturan baru, nah ini
tidak ada yang mensosialisasikan. Siapa? Kita pun bukan materi pengetahuan, tapi apa? Hiburan. Nah ini hati-hati Bapak-Ibu sekalian dengan di zaman sekarang, karena kita sering asik, jangan sampai terlena dengan TikTok yang berbasis hiburan semata. Alasan sedikit ini kalau di rumah sebelum Orang Banten ini? Iya. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya dikasih jam sama Polda Metro. Selamat datang Pak Ustadz Sam. Bu, tolong minta jalan teman-teman. Selamat datang Ustadz, guru kami. Ya, mana mic Pak Haji Jajang? Jangan ada Pak Ustadz Sam, Pak Haji Jajang dicuekin. Ya Ustadz, selamat datang Ustadz. Wah, ya. Selamat datang Pak Ustadz Sam. Ya. Ya, selamat. Ya, boleh Pak Ustadz. Ya, minum. Pak Ustadz, ini kami ini ormas BPPKB Banten HDS. Ibu-ibu boleh duduk ya, duduk. Kok ada Pak Ustadz Sam? Maksudnya karismatik saya dengan Pak Haji Jajang hilang gitu loh. Nggak boleh begitu, saya ketua umum gitu loh. Ya jangan juga. Kenal beliau? Waduh, ditunggu-tunggu sama ibu-ibu Pak Ustadz Sam. Masya Allah. Ini kami berkumpul dalam hal kebaikan. Kami ormas sedang melakukan acara pembinaan dan penyuluhan dari Polda Metro Jaya, dalam ini di Binmas, diisi oleh Pak Haji Jajang. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Ustadz Sam menambah kebaikan dan kebarokahan serta kemanfaatan buat ormas kami gitu loh, Pak Ustadz, harapannya. Gitu loh. Dan insya Allah kami bulan depan juga sekalian aja mengundang Pak. Di Banten kamu mau bikin acara lebih besar, saya minta sekalian ada forum Pak. Pak Ustadz Sam nanti yang isi lagi Pak. Ya, aman ya? Ya Pak Haji, Pak Haji yang awal beliau. Oh, bulan depan. Ya Pak Haji Jajang. Mungkin itu Pak Ustadz Sam yang saya bisa sampaikan prolog. Atau Pak Ustadz mau minum dulu ya? Minum dulu ya? Enggak, ini Pak Haji Jajang. Pak Ustadz, beliau karena ada Pak Ustadz tadi mau nyanyi ikan di dalam kolam. Jangan, dosa, Masya Allah, gitu loh. Ustadz Sam minum dulu. Berarti gitu ya, Bapak Ibu, karena Pak Ustadz Sam, damai itu indah sudah hadir di tengah. Oh, Islam itu indah, Masya Allah, Bu Melinda itu udah hadir di tengah-tengah kita. Pak Haji Jajang ngomong di closing. Ya, Bapak Ibu sekalian, berhubung memang yang kita tunggu sudah tiba, ya. maka apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Semoga yang hadir dalam pertemuan ini, yang memimpin, yang mengurus, yang anggota, yang membina, semuanya mudah-mudahan bahagia fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jajang, seluruh yang hadir jamaah. Yang pertama, kalau mau bahagia di dunia, fa'alaihi bil ilm. Mesti pakai ilmu. Mesti pakai ilmu.
Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Siapa mau bahagia akhirat juga pakai ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa mau bahagia keduanya fid dunya wal akhirah pakai ilmu. Tapi al ilmu bila amalin junun. Ada ilmu kagak diamalin namanya orang gila. Punya motor, punya mobil, rumahnya jauh dari Pandeglang ke sini, ada motornya, ada mobilnya, tapi ditinggalkan mobilnya sampai tidak pernah dipanasin, jalan kaki kemana-mana, maka bisa disebut orang gila. Nabung 20 tahun biar bisa punya rumah, pas punya rumah tidur di trotoar siang malam, namanya orang gila. Beli baju banyak tapi kagak dipakai bajunya nutup aurat, maka namanya orang gila. Punya ilmu ngaji tiap hari nonton Islam itu indah, tapi kagak diamalin satupun, maka disebut orang gila. Jadi pembinaan tadi usahakan diamalkan. Yang kedua, ada yang lebih parah daripada ada ilmu tapi tidak diamalkan. Apa itu? Wal amalu bila ilmin la yakun. Beramal tapi nggak pakai ilmu itu namanya mustahil. Kita lanjutkan setelah pembagian jeruk. Tolong Satgas, udah dulu. Nih, Satgas minta tolong udah dulu. Ya, silakan Ustaz izin. Tidak ada rasa. Subhanallah. Karena kalau mau sukses dunia, urusan dunia beres tuh harus kenyang. Harus kenyang. Saya mau membela anggota ormas. Tidak bisa urusan dunia selesai dalam keadaan lapar, tidak bisa. Udah ya. Kira-kira kalau ada mau meeting, mau kerja, kita kerja dulu, tapi belum makan, pasti bilang makan dulu lah kita. Kita mau ngomongin proyek apa segala macam, kita meeting sambil makan, betul? Tapi kalau mau dapat urusan akhirat, dapat dengan lapar. Kalau urusan dunia didapatkan dengan kenyang, tapi kalau urusan akhirat didapatkan dengan lapar. Makanya orang kalau lagi lapar itu kurang gosipnya. Orang kalau lagi lapar itu, lagi puasa takut bohong. Orang kalau lagi puasa tuh subhanallah, segalak-galaknya dia jadi ormas, tapi kalau lagi puasa, punten, lagi puasa. Jadi siapa mau dapat akhirat dengan lapar, tapi kuncinya dunia dengan kenyang. Nah, kita gabung aja dua-duanya. Kalau lagi ada urusan dunia, makan. Tapi kalau lagi kayaknya saya jauh dari Allah, kenapa saya susah ke masjid ya? Kenapa sholat saya kayaknya susah khusyuk? Coba kurangi makan. Kenapa ya agak susah kayaknya saya hatinya ini agak keras, tidak mau dinasehati, tidak mau minta maaf, susah maafin orang. Coba puasa. Coba tahan lapar, tahan daripada nafsu makannya. Subhanallah. Karena dengan menahan nafsu makan orang kurang ngomong. Dengan menahan nafsu makan biasanya itu orang juga tambah khusyuk sholatnya. Nah ini kenapa kita lari ke makanan pembahasannya. Jamaah, ada yang lebih parah dari ilmu tanpa amal. Apa itu amal? Teman-teman, alhamdulillah hari ini saya mengadakan kegiatan. Sebetulnya kegiatan ini kegiatan roadshow Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya dalam hal ini Ditbinmas dalam rangka pembinaan dan penyuluhan, yang mana roadshow ini mungkin di tempat saya terakhir kali Pak Jizil, yang terakhir menjelang Hari Bayangkara. Menjelang Hari Bayangkara, ulang tahun Hari Polisi Akut Bayangkara 1 Juli ya. Nah saya ya karena saya warga negara yang baik, saya harus bersinergi dengan pemerintah, dalam hal ini kepolisian di wilayah hukum tempat saya tinggal, Polda Metro Jaya. Alhamdulillah acara demi acara berjalan dengan baik dan lancar, hikmah, penuh berkah. Karena tadi pagi sebelum ada acara ada pengajian dulu. Ada pengajian selamatan lah, Tasakura, dilanjutkan santunan anak yatim tadi ada 250 orang. Dilanjut pembinaan dan penyuluhan, dan masya Allah di luar ekspektasi saya, istri saya komunikasi dengan Ustaz Sam, yang mana ini juga beliau saya sering nonton di TV dan saya ngefans juga, masya Allah. Ini izin Allah, mudah-mudahan nambah keberkahan gitu lah. Tadi saya juga bicara di forum bahwa
ormas itu tidak harus seremonial aja, terkenal dengan aroganisme, premanisme, anarki. Saya mau dengan ormas yang diamanahkan, dipimpin oleh saya, ormas ini bisa humanisme, bisa diterima keberadaannya di lingkungan, oleh agama, bangsa, dan negara gitu loh Pak Jendela. Intinya kami siap bersinergi dengan pemerintah dalam hal ini TNI Polri ataupun ASN. Mulai berbunyi kedua soal ormas baru ini gitu. Sebetulnya teman-teman tahu saya ini di ormas bukan orang baru gitu. Orang baru, saya berorganisasi sudah puluhan tahun. Kebetulan teman-teman mendorong Pak Adi, sementara kan Pak Adi jadi ketua DPD terus gitu loh. Kenapa nggak bikin organisasi sendiri? Nah, alhasil saya tanya ke mereka kalau untuk tujuannya kebaikan ya kenapa enggak gitu. Saya berharap dengan saya berorganisasi memimpin sebuah perkumpulan, saya meninggal pengen ada yang ngajiin banyak gitu Pak Haji Dodo. Jangan mati dulu. Karena kata guru ngaji saya, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidupnya bermanfaat untuk orang lain, baik itu harta saya, pikiran saya, tenaga saya, ataupun selebihnya. Itulah tujuan saya berorganisasi. Makanya tadi saya sampaikan ke Ustadz Sam, saya pengen banyak belajar. Saya suka bicara ke istri saya sebetulnya kalau nggak punya tanggung jawab dunia, tidak dengan saya pengen mondok aslinya. Dari dulu saya itu pengen mondok, karena waktu terakhir saya ke Mekah dengan istri, saya hanya berpikir gini, kok orang kalau di Mekah ya tiap hari kok ibadah gitu. Ternyata saya tanya orang-orang di Mekah, kan Allah ciptakan manusia ke dunia ini perintahnya cuma satu, hanya untuk ibadah. Tapi kenapa kalau saya di Indonesia, di Jakarta, saya 24 jam hanya kerja, ibadah hanya sambilan gitu loh, Pak Haji Dodo gitu loh, Pak Haji Perdi. Nah, gitu. Di Mekah suami saya belum azan, udah udah duluan dia. Masya Allah emang. Makanya tadi saya malu sama Pak Ustadz. Kalau ada orang sehat nggak sholat itu ODGJ. Wah, saya tadi iya kan. Itu kira-kira teman-teman. Pak barangkali ada penegasan komitmen dari BPPKB Banten HDS ini untuk ikut jaga Jakarta. Iya, pastinya alhamdulillah saya intinya legalitas kita dari mulai AHU, Akta, hak cipta, hak merek semuanya clean and clear. Kalau negara aja mengakui keberadaan saya, tidak ada alasan ada yang menolak saya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, baru saja bayi ini lahir, KTA-nisasi saya sudah mau mencapai di atas 5.000, baru aja lahir 20 hari dan alhamdulillah Polda Metro Jaya telepon, bisa nggak Bang Adi kami tuju nih. Nah, itu baru saja tadi dari Dirintel saya dikirim surat untuk apa acara buat Bayangkara, kira-kira itu. Iya, Pak Jajang mungkin apa dari pemaparan tadi visi dan misi yang ingin disampaikan pada anggota semua BPK, harapannya seperti apa Pak? Ya tentu harapannya sudah dengan visi misi dari ormas tentunya kan baik terkait dengan akhlak, ilmu, akhlak, dan takwa. Nah, ini kan kalau saya kan dalam menyampaikan materi tidak pernah langsung to the point harkam fitmas gitu ya. Tetapi ketika ini digiring kepada suatu kebaikan pasti larinya kan ke sana. Dan ketika saya juga berkolaborasi dengan teman-teman TNI, apa itu bela negara? Apa bedanya bela negara dengan harkam fitmas? Dan sebenarnya sama aja. Objeknya kan masyarakat. Maka masyarakat yang terorganisir ini kena ormas. Nah, ketika ormas ini semuanya baik, semuanya punya tanggung jawab dengan kebangsaan ini, saya yakin semua akan membantu pemerintah siapapun itu. Tadi menjadikan ormas ini juga mitra strategis untuk menjaga kamtipmas kemana? Sudah pasti dong. Sudah pasti. Jakarta untuk Indonesia. Jaga Jakarta itu kan baik dari gubernur maupun dari Kapolda Metro Jaya kan sama. Iya. Iya. Jaga Jakarta untuk Indonesia, Pak. Kan kalau negara aman kan, insya Allah kita juga hidup di Republik Indonesia ini juga tenang, cari rezeki, enak tidur, enak makan. Kebayang nggak kalau Jakarta nggak aman, Pak? Aman saja cari rezeki,
kadang-kadang kita agak sulit gimana nggak aman gitu loh. Anak saya sekolah, istri saya ke pasar, itulah kira-kira harapan kami ke depan Pak. Sama-sama kita jaga Jakarta untuk Indonesia Pak. Nah dari hal-hal kecil, makanya saya selalu mengedukasi teman-teman, kalian nggak boleh ribut. Kalau ada ini jawab dengan prestasi. Teman-teman, alhamdulillah tadi ada Ustaz Syam banyak istighfar gitu loh. Karena di lapangan ini agak sensitif gitu loh. Apalagi saudara-saudara saya yang dari Banten, yang mana rutinitas aktivitasnya kebanyakan di pasar Pak, dagang, jualan daging. Tuh kalau ngedengar sedikit aja tuh Saya belum bacok. enggak begitu juga maksudnya. Mereka lagi dagang kadang-kadang langsung bawa ke bawah ini gitu loh. Udah tersulut emosi. Itulah Sumbu juga. pendek. Itulah mungkin salah satunya tugas saya sebagai Tokoh Pemuda Banten di Jakarta yang sekolah Pak, mengedukasi, melakukan penyuluhan, pembinaan bahwa tujuan kita berorganisasi adalah kebaikan dan kemanfaatan gitu lah di dunia wal akhirat gitu loh. Kita mau di dunia selamat, bahagia, di akhirat masuk surga gitu Pak Ustadz gitu. Karena di sana kan kekal Pak, ribuan tahun. Teman-teman media juga sekali Pak dalam menyampaikan nanti pemberitaan gitu. Beritanya jangan miring-miring ya. Gitu. Untuk Pak Ustadz, pertama kali kan tahu saya untuk ormas ini gimana Pak Ustadz? Seru nggak Pak Ustadz? Iya, 15 tahun saya ceramah, baru kali ini acara ormas saya. Dan ternyata seperti santri ormas itu ya. Jadi ketika pemimpinnya bicara semua pada diam, subhanallah. Jadi ternyata bahasa agamanya organisasi itu kan jamaiyah, jadi berjamaah sebenarnya. Bagaimana kita berjamaah dalam kebaikan, cuma jalurnya aja yang berbeda. Ada yang berjamaahnya di masjid, ada yang berjamaahnya di jalanan untuk mencari kebaikan bersama. Yang menjadi harapan Pak Adi untuk ormas ini dan Pak Adi Kurnia. Ya, agenda sebulan ke depan. Itu tadi tujuan utamanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Harapan saya semakin banyak semakin banyak juga manfaatnya. Amin. Baik itu buat dirinya sendiri atau buat keluarganya sendiri atau yang lebih luas lagi umumnya untuk seluruh masyarakat. Jadi sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat. Jadi kalau saya ditanya harapan apa kedepannya dengan Pak Ustadz Syam, pastinya saya banyak harapan. Saya malah tadi meminta Pak Ustadz kalau berkenan izinkan saya sama-sama saya pengen banyak belajar. Karena ilmu ini kan nggak dilihat dari usia, saya pengen banyak belajar. Karena saya suka kalau mau tidur aja tuh Pak Ustadz, saya suka berpikir besok pagi saya masih hidup nggak ya? Saya ada pemikiran gitu. Makanya ibu saya suka ingetin saya waktu kecil terngiang-ngiang, kamu kalau mau tidur baca doa gitu loh, bismika Allahumma ya wa bismika amun. Ya kan? Kuserahkan hidup dan matiku padamu. Saya suka berpikir gitu, makanya tidak ada alasan untuk saya jadi orang tidak baik. Saya harus jadi orang baik. Karena belum tentu besok pagi saya hidup lagi. Jadi waktu saya jadi dewan juga dulu saya berpikir hari demi hari saya melakukan kebaikan. Istri saya waktu nikah dengan saya dulu lagi top-topnya lagunya Melinda nikah dengan saya tanya, kamu nikah dengan saya apa? Lihat saya ganteng, banyak duit atau apa? Enggak, niatnya ibadah. Ayo alhamdulillah. Itu termasuk sih, itu termasuk. Ganteng, Iya. punya duit, Ya. bertanggung jawab. Amin. Amin. Dan alhamdulillahnya ini Pak Ustadz bersinergi. Saya suka kan suami itu sosial Pak. Iya. Karena saya berpikir tidak ada alasan untuk kita tidak jadi orang baik Pak Jajang. Merugi. Saya hanya berpikir logikanya gini. Kalau usia saya sekarang 51 tahun, ayah saya meninggal 81 tahun. Anggap saya ikut ayah saya, sisa umur saya 30 tahun. Kalau saya bener aja pakai bener nih yang 30 tahun, itu nggak nutup rambut saya udah merah gitu Pak. Sedangkan di dunia aja saya kalau tidur nggak di AC kan kepanasan, apalagi di liang lahat, nggak ada warung, nggak ada kopi, nggak ada teman, itulah kira-kira. Makanya saya hari demi hari selalu ngomong ke teman-teman, ayo kita jadi orang baik, ayo kita jadi orang baik. Baik itu nggak sekedar di mulut, sekecil apapun perbuatan kita, kalau bagi orang yang membutuhkan itu bermanfaat. Dan jangan juga kita baik ke seseorang itu selalu berharap capek, ya kan? Yang kalau ada orang baik kita balas dengan kebaikan dalam hidup itu hal biasa Bapak Ibu. Namanya simbiosis mutualisme, take and give. Yang sama-sama kita harus belajar adalah orang tidak baik, kita tetap baik, insya Allah. Karena ketipu aja itu untung, Pak Haji Jajang. Ketipu itu untung. Kenapa ketipu untung? Anggap aja di dunia kelihatannya ketipu, tapi kan kelak juga jadi ladang amal sodako kita di akhirat Pak. Saya belajar, alhamdulillah. Baru ketemu Pak Ustadz, 2 jam saya udah pintar. Mudah-mudahan besok saya juga pesantren bisa jadi penceramah. Ustadz, amin doakan saya. Amin gitu loh. Ya teman-teman, jadi
Jangan jadi Pak, ini penjelasan lucu. Minimal ceramahnya untuk anggota ormas. Ya. Kalau Kak Melinda apa harapannya untuk organisasi ini ke depannya apa? Sama. Yang penting saya mendukung semua apapun yang suami lakukan. Yang terpenting Jangan nikah lagi. Jangan nikah lagi. Kok jadi itu sih? Hanya banget kawin lagi. Intinya kedepannya BPKB HDS bisa diterima di masyarakat dan bisa bersinergi dengan masyarakat dan lebih dengan pemerintah juga, pokoknya bisa membawa kemanfaatan untuk umat gitu aja, dan lebih sukses pokoknya iyalah yang baik-baik aja. Gitu. Saya support itu aja. Jangan kan perkenalkan ormas berantem lagi itu insya Allah mudah HDS ini lebih bisa ini ya apa namanya menjadi pilot project nah, antitesa bahwa image ormas itu nggak selalu anarkis, arogan, premanisme. Kita ini humanis, bisa diterima oleh masyarakat. Makanya saya ngomong ke teman-teman, ayo setiap ada kegiatan itu jangan sekedar seremonial, kita harus ada tawasul, ngaji, zikir. Gitu loh. Sebelum acara kayak resmi gini saya minta sama suami, saya mau ada raktiban atau ada apa selamatan dulu, terus ada yakin dulu saya gambar. Walaupun merubah mindset pemikiran dan ini teman-teman juga nggak mudah ormas ini. Saya perhatikan kalau mereka lagi dangdutan nih 2 jam mereka kuat. Tapi kalau tadi kayak Pak Haji Jajang memberikan gelisah tuh 30 menit aja. Kelihatan udah panas tuh duduknya. Gitu loh. Ya, nyanyi lagi oke lagi. Nyanyi lagi oke lagi gitu. Ya Kang Soeb dan gitu ya Pak. Ya gitu. Tapi kan boleh kan Pak Ustadz kan harus balance dunia dan akhirat. Kan kesian juga kan mereka. Jangan balance, kalau balance kita masih kakinya satu di neraka, satu di surga. Lebih banyak. Lebih banyak di akhirat ya. Tuh dengerin teman-teman, akhirat banyak ibadahnya tuh. Jadi hari ini saya mengutip tadi tausiah Pak Ustadz, saya enak kalau bukan menegur, lebih mengingatkan ke saudara-saudara saya di ormas saya. Jadi kalau kamu muslim nggak sholat berarti kamu ODGJ. Saya maklumi kamu gitu. Orang dengan gangguan jiwa gitu. Ya, intinya itu secara overall kehadiran kita mudah-mudahan bisa diterima dan bisa membawa kemanfaatan baik di dunia ataupun di akhirat. Itu harapannya. Nah, ini juga ada Pak RT, ada Pak RW, Pokoknya saya liwatkan. Terima kasih Pak RT. Lingkungan. Makasih Mas Bowo. Iya, Terima kasih juga. FKDM, Satpol PP semua. Iya, thank you. Hadir lingkungan mendukung lurah, camat. Hadir Salam Mama Bulurah. Hadir semua. Terima kasih juga teman-teman media yang selalu mensupport suami dari dulu ya kan. Jangan pernah lelah ya. Semangat ya. Thank you. Insyaallah. Makasih ya teman-teman ya. Oke. Pak Jajang, terima kasih. Pak Masih semuanya. Udah kenyang. Jangan dulu pulang. Tadi selain oh ada aman. Tapi selain kenyang di rumah saya harus juga kenyang yang di rumah. Udah aman. Amin. Padi 1 bulan ke depan deklarasi di. Insyaallah doakan saya panjang umur, sehat. Jadi rezekinya teman-teman ada. tanya saya, Pak, kamu itu kan orang sekolah. Kenapa nih organisasi baru lahir nggak deklarasi dulu, malah bikin Kita selamatan dulu lah. karena ini selamatan saya ngikutin jadwal Polda Metro kata saya, tapi kita ambil hikmahnya, momentumnya gitu loh. Kan Tapi insyaallah kan harus, kalau buat saya maaf sebelum deklarasi kan namanya ini kita baru lahir, saya mau ada doa selamatan dulu, jadi kita harus doa dulu. Intinya kita ucap syukur ya Pak Ustadz. Iya, amin. Saya harus mau selamatan dulu baru kita deklarasi. ya, insyaallah deklarasinya nanti di Pandeglang, teman-teman yang mau hadir nanti. Pak Ustadz bener kan? Selamatan dulu. Insyaallah, karena kita ini kan baru ini Pak, baru itu namanya aja. Sebetulnya orangnya kan udah ada kan banyak. Ya clear lah. Ya, terima kasih. Terima kasih.